Jadi kok gua nongol kepala udah kelihatan gambar dia kan. Udah lubang itu. Tes, darah semua jadinya. Jadi Di dia udah ada kembang-kembangnya gitu. lengkap kayak kita baru mau mandiin mayat gitu. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video malam Jumat ini bersama Malam Jumat Miku tentunya. Dan untuk kalian yang sudah mensupport channel ini sampai sekarang, gue ucapin terima kasih atas like, subscribe, dan supportnya deh pokoknya. Sekali lagi gue mau ucapin ke kalian, untuk kalian yang mau cerita mistis di channel gue, silahkan DM gue aja di @mildakurnia12. Nah, kali ini sudah ada narasumber yang ingin menceritakan kisah mistisnya tentang pengalaman waktu ngekos di tahun 2012. Bersama siapa? Ya, ini dia. Bersama Bung Robi. Apa kabar, Bi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Gimana? Lagi sibuk apa sekarang? Ya masih ngajar aja. Masih ngajar. Iya. Musik Musik lagi ini dulu lagi direnov kayaknya kafenya. Jadi kita lagi libur dulu nih kalau musik. Oke, nah untuk teman-teman daerah Tangerang dan sekitarnya, kalau misalnya butuh akustikan musik bisa dihubungi kemana nih? Bi? Bisa ada IG-nya. Oh, ada apa-apa? Iya, di Apa? Sana Musik Project. @sana Musik Project. Musik Project. Oke, nanti akan gue cantumin di deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya Robi. Jadi gimana, Bi, ceritanya? Oke, gue cerita dari awal gue ngekos dulu kali ya. Jadi waktu itu gue kuliah di salah satu kota lah di Indonesia ya. Wih, luas banget ya. Biar nggak ke-spill. Nggak mungkin di luar negeri sih. Ya masih di Indonesia lah. Waktu itu kan emang sendiri dari kampung lah katakan gitu ya. Kita kuliah ke sana. Nah sampai di sana ketemu sama orang satu daerah juga ternyata. Di sana waktu itu kita ngobrol-ngobrol dan dia bilang, udah nemu kosan belum? Belum nih, gue belum nemu kosan. Gue bilang gitu. Ngekos bareng gue aja. Anak kok yang punyanya baik. Oh ya udah kalau gitu mah, karena gue pikir masih satu daerah gitu kita, jadi gue percayalah sama dia. Jadi gue nggak mikir yang aneh-aneh macam-macam. Jadi balik apa ya, masih ospek ya waktu itu, masih ospek, balik ospek langsung ke sana dan udah nemuin tempatnya dan lumayan nyaman waktu itu. Akhirnya ya udah, jadi awal mula ngekos nih berdua dulu nih sama temen gue ini. Dan dia, kalau gue kan ngambilnya bahasa Inggris ya, jadi kalau dia itu geografi. Jadi dia itu sering keluar ya, kalau anak geografi itu pasti ke alam terus. Oh, penelitian. Ya, sama dia itu aktif di ini juga, Himapala gitu. Jadi sering-sering naik gunung atau ke daerah-daerah mana, dia pulang. Karena kita masih satu kosan waktu itu. Awalnya kamar gua nih di bawah. Jadi kosannya ada yang kosan bawah sama kosan atas. Jadi kita kamar mandinya satu di bawah. 2 lantai. Iya, jadi di atas 2 kamar, di bawah 2 kamar, kamar mandinya satu di pojok. Waktu itu. Di depannya seberangnya beda lagi tempatnya. Dan ini masih satu wilayah sama yang punya kosan, rumahnya itu. Nah, awal-awalnya sih kita ya biasa aja ya gitu. Mungkin kalau awal-awal masih adaptasi kali kita tuh, kayak ada yang nggak betah lah gitu, biasa di rumah sendiri terus tiba-tiba kita di tempat orang, bisa nggak bisa tidur apa, lama-lama oke. Sampai setahun pertama masih oke. Nah mulai tahun kedua ini, jadi karena mungkin gue pikir teman gue sering keluar apa ya, mungkin ke tempat-tempat yang kayak begitu ya, gunung lah mungkin atau apa. Setiap dia pulang kan dulu awal banget itu gue nemu pas kamar pindah ke atas. Jadi di bawah 2, tangganya lumayan curam, langsung pintu kamar gue di sini. Di sini ada kamar satu lagi dan ini orang udah kerja. Sisanya kita semua di bawah ini yang kuliah. Jadi karena kita dulu mahasiswa kan rambut di gondrongin gitu ya gitu. Kalau kata dosen gue, kalau rambut belum diikat belum jadi mahasiswa gitu ya dulu tuh. Jadi rambut teman gue tuh kribo. Jadi sama gue juga dulu kribo. Jadi awal gue baru pulang, waktu itu pulang kuliah, tapi biasa kan main dulu kita ya, sampai malam, sampai kosan jam 1 jam 2-an lah. Jadi memang di atas tangga mau ke kamar kita tuh
lampu itu nggak pernah hidup. Jadi lampunya selalu putus terus. Di sini tuh tempat jemuran kayak gudang lah. Pas di depan kamar itu. Pas gue naik, gue bilang, gue kaget. Temen gue ngapain diri aja, gue bilang gitu kan. Berdiri aja di depan pintu. Bukan masuk, bukan apa. Pas gue perhatiin, temen gue tuh kan kurus orangnya, tinggi. Ini badannya gede gitu. Yang gue nggak kan cuman rambutnya aja gitu gede. Gue bilang, wah ini nggak beres sih, bukan dia nih kayaknya. Jadi gue balik turun ke bawah. Jadi gue nginep di kosan teman gue. Karena gue langsung mulai nggak berani nih. Emang mulai aneh itu di saat temen gue udah mulai aktif lah, kayaknya di Mapala itu. Nah, selanjutnya kalau rep-repan sih awal-awalnya tuh paling sering lah. Kita ketindihan apa, dan yang paling sering bukan cuma gue gitu, dia juga, temen gue juga sering cerita. Weh, kayaknya kamar kita nggak beres nih. Nggak beres apa lu? Masa gue disamperin kuntilanak tadi? Gimana? Gue bilang. Ini di depan pintu. Mana depan pintu gitu kita buka kan pintu. Gua gini ya. Di sini pintu lagi. Nah di sini itu los kita. Isinya tuh gudang gitu. Oh yang tadi itu jemuran? Ya jemuran itu di sini. Di depan kan ada beranda tempat apa ya, kayak balkon lah gitu ya. Jadi pas di sini itu, di situ dia sering nemu, dia bilang. Karena lampu posisi mati terus. Dan dia bilang, gue liat kuntilanak di situ. Ya bener lu, gue mau cerita sama gue di sini lagi. Gue kan, gue juga orangnya pengecut gitu ya. Gue juga ngeliat, gue bilang, gue kira lu tuh kemarin. Serius lu? Iya, gue bilang. Udah nggak beres nih. Cuman awalnya sih kayak gitu-gitu aja gitu ya, nggak begitu ekstrim lah, karena yang punya kosannya itu baik banget sama kita. Jadi kita nggak pernah memutuskan untuk, wah cabutlah dari sini gitu. Nggak, karena orang keluarganya cukup keluarga yang beragama dari ini juga. Nah sampai di satu hari teman gue ini memutuskan untuk pindah kosan. Kenapa? Karena dia pengen sama teman-temannya, alasannya mah. Jadi pas bokapnya meninggal, dia udah kayak drop banget. Dia pengen ke teman-temannya aja. Di situ mulai dia, gue ngilangin stres kali, naik gunung apa segala macem, aktif di Mapala. Jadi gue ngekos sendiri. Waktu itu gue ngekos sendiri. Jadi kamar di sini posisi di sini ada gue. Di sini yang depan gua tadi ini ya, sebelah sini itu ada yang kerja, namanya Bang Ridwan. Dia kerja di bank, setiap hari pergi pagi pulang malam. Dan yang gua ngeh adalah dia punya penyakit paru-paru. Jadi dia pernah bilang ke gua, Bi, kamu kalau mau minum jangan bekas punya aku. Kenapa bang? Aku punya paru-paru, dia bilang gitu. Kamu bawa gelas kamu aja tuh, ganti gelas yang lain. Gua tahu dari situ. Di bawah ini ada teman gue lagi, namanya Marwan, dia sama anak geografi. Di bawahnya ini ada yang bapaknya yang punya kosan. Jadi bapaknya ibu kos ini kita manggilnya Dek lah ya gitu. Dia nggak mau tinggal sama anaknya, jadi dia maunya di kosan. Di situ dia tinggal sendiri di kosan itu. Bukannya nggak mau ngerawat si ibu kosan itu, karena memang si Ndeknya ini pengennya di situ aja sendiri gitu. Mungkin dia nggak mau ngerepotin anaknya lah. Dan karena kita dulu mahasiswa jarang tidur gitu ya, kita paling cepet tidur jam 2. Nah setiap gua turun ke bawah mau kamar mandi kan pasti dia ada gitu, lagi ngerokok, lagi tidur. Jam berapa Bi gitu. Oh jam 2 nih, jam subuhnya. Jangan, dia selalu nanya pasti subuh. Subuh dia pasti subuh selalu, tahajud juga selalu. Karena tiap gua turun dia pasti lagi sholat, lagi zikir, itu selalu itu. Memang kondisinya udah tua. Di situ sampai dia nggak bisa jalan waktu itu, sakit. Akhirnya dia nggak bisa jalan. Dan selang berapa tahun, kurang lebih 3 tahun lah gua ngekos di situ. Akhirnya dia meninggal waktu itu. Sempat dibawa ke rumah sakit. Kurang lebih 3 harian lah. 3 hari di rumah sakit. Dan waktu itu kita dapat kabar, Dek meninggal. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng. Ya udah ini Jun, itu kita gimana? Akhirnya kita mutusin, karena posisi malam ya, kita mutusin untuk rapi-rapi lah kosan. Takutnya kan banyak tamu mau melayat apa. Diputuskan meninggal jam 8, sampai di kosan itu sekitar jam 11 lah, 11 mau jam 12 malam. Jadi yang perempuan nih nggak ada yang berani keluar nih.
yang kawasan depan ini kan perempuan kebanyakan, dia nggak ada yang berani keluar, semua kunci pintu gitu ya. Akhirnya gue di situ mayat ditaro, kan mungkin masih nunggu keluarga, jadi besok baru diurus katanya pagi. Dari situ mungkin yang gue bingung waktu itu kan, entah keluarganya mungkin pada capek, semuanya pada capek. Jadi di situ cuma ada si mayat aja sama gue, teman gue si Iksan sama cucunya satu, cucunya si almarhum itu, anaknya ibu kosan. Di situ awal sih gue nggak denger kayak ada yang nangis gitu ya, suara perempuan bukan suara laki-laki, sampai gitu sampai sesenggukan dalam lah ya, sakit dalam kayaknya. Nah pas di situ gue bilang kayak ada yang nangis, gue bilang Jis, nyokap nangis kayaknya, coba temenin ke dalam. Oke bang, dia ke dalam. Jadi gue di kosan ini udah kayak keluarga lah gitu ya, karena orang yang punya kosan juga ke kita tuh ngerangkul banget, nganggap kayak kita anak sendiri gitu. Bang, nggak ada orang, udah pada tidur semua. Lu denger nggak suaranya? Gue denger bang, sampai kita ngomongin itu pun suara masih ada. Tapi nggak ada apa, semua ada orang dalam tapi semuanya tidur, nggak ada yang bangun. Apalagi nangis gitu. Ah bang, gue tidur duluan lah kata dia gitu. Jadi si Jusnya itu mungkin untuk tidur. Posisi di situ cuma gua doang sama si Mait. Karena yang lain pada tidur di kamar. Jadi kayak di ruangan ini gua doang nih sama si Mait nih. Teman gue si Iksan juga emang orangnya penakut. Dia pas banget kamar dia tuh pas depan ibu kosannya di situ. Gua tengok-tengok, gua bilang kok tinggal sendiri gua ini. Gua bilang si Iksan, gua bilang, "San, sini lu." Apaan? Temenin gua di sini. Gua bilang, "Wah, ini gimana ya?" Gue bilang ini di sama Mait kita cuma sendirian aja gitu, berdua aja. Ngaji deh, begitu ngaji. Gantian ya, lu dulu gua dulu, katanya. Gua dulu lah, gua takut, dia bilang gitu. Ya udah lu ngaji sono. Jadi dia wudu apa ya, gua berdua aja gitu sama Mait. Gua cuma ngobrol bahwa Ndek ini orang baik, dia alim, ahli ibadah lah gitu, rajin banget sholatnya, jangankan yang wajib, sunnahnya juga di jalan terus. Selesai teman gua ngaji, gantian gua ngaji, kamar gua di atas. Nah kebenaran si Bang Ridwan itu dia udah jarang pulang ke kosan karena dia udah niat mau pindah. Bang Ridwan yang pegawai bank ini? Iya, yang di samping kamar gue itu, karena dia tempat kerjanya itu lebih deket, lebih jauh lah dari sini, dia pengen nyari yang lebih dekat lagi. Gua ke atas karena sendirian, gua ambil sarung lah sama baju koko ya karena gua pakai celana pendek. Pas gua turun, kan kosan itu otomatis ya, kerannya itu otomatis. Jadi kalau dia dibuka, sanya nyala. Jadi pas gua turun, tempat wudhu itu udah tet aja. Oh, jadi kayak ada yang buka keran? Iya, sanya nyala. Pas gua liat, jadi keran wudhu itu udah dibukain. Nah, gua pikir, gua tahu nih maksudnya ini buka sendiri kan. Mungkin niat gue baik ini, gue bilang gue cuma ngomong dalam hati aja, gue bilang alhamdulillah lu ngebukain mah, gue mau ngaji, itu gue ambil wudhu, udah gue matiin, gue balik lagi ke tempat si Mai tadi, gue nggak ngomong ke teman gue karena jadi juga pengecut gitu, gue ngomong juga percuma. Akhirnya gue ngaji sampai subuh lah, kita di situ nggak tidur lah, kita cuma berdua ngerokok aja. Pas subuh gue mau ke kamar mandi, karena posisi di kosan tuh nggak ada yang berani keluar. Ada penghuninya, ada semua, cuman kurang lebih kan ada 10 pintu lah, tapi nggak ada yang berani keluar. Mereka di dalam semua takut gitu karena notabene-nya kebanyakan perempuan. Keluarganya nggak ada yang situ semua? Mungkin yang lain kan jauh rumahnya, jadi anak-anaknya yang lain belum pada sampai, yang di situ pada tidur, mungkin kecapean kali nunggu dari rumah sakit. Jadi cuma gue berdua aja. Akhirnya sampai subuh gue mau ke kamar mandi, itu nyala lagi, keran lagi, tet. Gue bilang ini apa ya, gue bilang kok nyala lagi, gue bilang udahlah, gue matiin. Akhirnya tidur tuh kita, karena udah pada bangun kan, udah pada rame, udah banyak yang layat. Gue istirahat dulu sebentar karena nanti pasti bantu proses pemakaman. Nah di malamnya itu, ini udah dimakamin ya gitu. Pas malamnya, jadi kita lagi ngobrol gitu, bertiga ini, gue, teman gue lagi si Iksan nih, emang CS gue banget lah dia, sama anaknya nih, anaknya si almarhum. Tiba-tiba nyala lagi tuh, tet, kamar mandi. Siapa nyalain air tuh, Bi? Nggak tahu bang, penghuninya kan gue doang sekarang, udah penghuninya cuma tinggal gue doang. Oh, udah samperin coba. Nah pas gue samperin ke dalam, gue liat itu baju gue ada di bawah. Di bawah? Di kamar mandi itu. Itu baju gue yang gue pakai di waktu gue ikut
gali waktu itu. Padahal gue inget banget udah ditaruh di tempat kotor lah. Di kamar mandi gue kan nggak ada orang. Jadi dia tuh udah digantung posisinya. Kotor bersih? Kotor. Tanah gitu loh. Tanah merah gimana sih pas kita gali kuburan? Gue bilang kok ada di sini gitu. Gila, pindah sendiri. Ya tapi gue nggak ngomong ke siapa-siapa gitu. Gue telan sendiri aja lah. Udah gue matiin. Nah selang di situ memang kan beberapa hari selama seminggu itu mulailah yang apa ya, gue pikirnya di luar nalar manusia yang kadang-kadang gue pikir ini yang terparah di waktu malam itu. Gue bener balik jam 3, biasa jam 3 pagi lah kita baru balik gitu. Jadi kita naik ke tangga, tek. Gue liat pintu Bang Ridwan kebuka tuh, kamar Bang Ridwan. Gue bilang Bang Ridwan lagi pulang kali ini. Dia lagi apa sih, minum gitu, kayak minum obat lah. Dia biasa kan minum obat, karena gue tau banget dia minum obat. Bang, gue bilang. Dia cuma diem aja sambil minum obat. Tiba-tiba dia kayak batuk gitu kan. Karena gue tahu dia punya paru-paru. Gue belum sampai selesai naik tangga nih. Jadi kok gue nongol kepala udah kelihatan ke kamar dia kan. Udah, bang itu, darah semua jadinya. Jadi dia batuk tuh nih, di tangannya tuh darah semua gitu. Ke mulutnya. Gue pikir, wah, gue bilang kenapa nih Bang Ridwan? Dia langsung nengok ke gue gitu kan, tapi mukanya kayak senyum tapi sedih tapi senyum. Gue bilang, wah, gue buru-buru turun ke bawah, udah gak ada orang di bawah juga kan. Gue penasaran, gue bilang ini mau minta tolong ke siapa. Pas gue naik ke atas lagi, itu pintu ketutup. Dan itu gue bilang, bang, kunci. Gue WA, gue bilang, bang, kenapa ditutup pintu? Sehat nggak bang? Dia langsung balas, dia bilang, sehat bi, aku lagi di daerah tempatnya ngekos yang baru sekarang gitu. Jadi gila. Yang gue lihat itu, wah, kata gue nih udah mulai nggak beres nih, kata gue nih. Udah mau di atas gue sendirian, gue mau tidur di dalam, gue udah nggak berani. Jujur gue penakut kan orangnya gitu. Jadi udahlah gue turunnya ke bawah. Gue gedor kamar teman gue si Iksan. Chan, gue bilang bangun. Ngapain lu gedor kamar gue di sini? Enggak, gue mau numpang tidur. Kenapa emang lu? Enggak, gue bilang gue pengen nggak betah, gue bilang sendiri. Gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Karena mau bagaimanapun di situ gue nggak niatan untuk pindah, karena jujur udah kayak orang tua sendiri gitu di situ. Nah setelah itu ini yang ngalamin si Iksan akhirnya teman gue. Jadi besoknya lagi selang berapa hari lah gitu, dia lagi mandi. Emang gue waktu itu gue jahil ya. Gue jahilnya dia itu, jadi kan kita anak kosan ya, gayung bekas mandiin mayat itu ada 2. Gue pikir sayang nih kalau dibuang nih gayung. Jadi gue pakai di kamar mandi gue 1, gue taruh ke temen gue 1. Nah pas dia mau mandi kan, kalau dia tuh beda harganya kosan, jadi kamar mandi sendiri. Oh, kamar mandi di dalam kamar? Ya gitu sendiri. Bang itu dia malam tuh lari dia keluar masih pakai anduk. Gue bilang, lu jahil mau gue, lu tuh jangan kayak gitu caranya. Dia bilang gitu. Kenapa emang? Lu naruh gayung kan kayak bekas mandiin. Ya gue tahu bekas mandiin, tapi lengkap, masih bekas ada kembangnya, kayak kita mau mandiin baru lah gitu. Kita baru mandiin. Gue bilang, iya gue naruh gayung memang, gue bilang, tapi kosong, ngapain gue taruh kembang segala macem, gue bilang. Jadi yang buat mandi-mandiin lah kayak daun apa bidara semua itu lengkap di situ. Anjir. Lu sampai lari, gue bilang kok wangi-wangi apaan nih tadi gitu kan. Lu cuma naruh gayung tapi di dia udah ada kembang-kembangnya gitu. Lengkap, kayak kita baru mau mandiin mayat gitu loh. Jadi karena emang yang gue taruh gayung 2 nih, bekas mandiin, gue sayang daripada dibuang, gue pakai buat kamar mandi gue 1, kamar mandi teman gue 1, gue taruh di situ kamar dia. Nah di situ ternyata ada isinya gitu. Gokil. Nah yang paling ekstrim mungkin yang gue alamin sih terakhir itu selang udah seminggu lewat lah. Ini gue lagi tidur, itu gue tahu kamar samping itu udah kosong kan, dia udah pindah ternyata. Bang Ridwan udah pindah, gue di atas sendirian di kamar. Itu jam 2 pagi, itu udah gedor-gedor kamar gue jadi. Gedor-gedor, jadi bukan, selalu kejadian itu kenapa jam 2, jam 3 lah intinya. Karena gue tiap pulang pun jam 3. Jadi ngedornya itu nggak ngetok, langsung gitu. Oh gila. Gue bilang, siapa lagi nih gitu. Kayak gue si Iksan gitu, teman gue yang penakut. Gue buka pintu, jelek, nggak ada orang atau gue nih. Lah gue tutup lagi kunci. Gedor-gedor lagi dia, dur. Gue buka dan gue lihat di kamar Bang Ridwan itu di pintu itu bendera kuning itu ditempel di situ. Bendera kuning? Bendera kuning.
Gue nggak tahu itu bekas siapa, dan karena awal gue buka kan nggak ada. Yang kedua gedor-gedor, gue liat itu ditempel bendera kuning seukuran ya bendera lah kalau kita orang mau meninggal. Yang biasa bendera kuning buat orang meninggal itu? Iya. Jadi itu ditempel di kamar. Di depan kamar banget itu ditempel. Aduh, gue bilang ini apa lagi? Gue pikir ada yang jahil gitu kan, ternyata. Tapi logika kita siapa lagi yang mau jahilin? Iya. Toh di situ orang tempat usaha apa segala macem, dan sampai sekarang nggak tahu itu siapa yang nempel. Tiba-tiba ada dan nempelnya itu kuat banget. Jadi kayak dilem, kalau ngelem kan paling kalau kita nempel poster cuma kanan kiri tengah aja ya. Iya. Ini full jadi semuanya lem, tempel di pintu. Sampai pagi-pagi tuh gue nyobekinnya susah gitu, karena bener-bener nempel. Jadi menurut gue semua kejadian dari yang gue alamin, yang gue paham adalah setelah kematian si Ndek itu, tapi gue yakin dia orang yang soleh, orang yang alim gitu. Ini semua adalah mungkin jin-jin fitnah yang ingin, pengennya mungkin gue berpikir bahwa wah ini jinnya ini leh, apa atau si mayit yang ini gitu. Iya. Kalau pikir gue sih gitu, jadi gue nggak pernah cerita siapa-siapa karena gue tahu dari dia masih hidupnya gitu. Iya. Dari dia pengen minta bangunin gue tiap bangunin subuh gitu segala macam. Yang kita masih muda, masih liar dulu, gue cuma bangunin dia subuh doang, tapi gue nggak pernah sholat subuh gitu. Ya kerjaan gue cuma bangunin dia, Dek udah subuh nih gitu. Oh ya atur nuhun gitu, dia bilang makasih. Setiap hari itu pasti begitu, sampai yang bikin gue kangen di saat dia sakit. Karena dia udah nggak bisa bangun, udah napas juga udah terengah-engah gitu, sampai dia akhirnya meninggal. Ya yang gue bikin kehilangan sih itu aja sebenarnya. Dan gue juga nggak pernah ditampakin sosok dia, karena yang gue paham dia adalah orang alim gitu, orang ahli ibadah lah, beda sama gue pribadi gitu. Jadi semua kejadian yang gue alamin di situ kayaknya ini Haji Mumpung nih itu. Kalau gue pikir gue lah si jin ini lagi Haji Mumpung lagi ada yang meninggal, jadi mereka meng-create mereka seakan-akan bahwa mereka itu adalah si mayitnya atau keluarga daripada si ini. Dan kita juga nggak pernah tahu dari segi apa ya namanya, mungkin usaha ada saingannya apa segala macam. Karena yang gue pikir adalah orang di kosan itu udah kayak orang tua gue sendiri, dari bapak ibu, anaknya pun udah kayak keluarga gue sendiri lah, kurang lebih kayak gitu. Iya, karena gangguan itu muncul seminggu ya setelah almarhum ya. Iya, seminggu full lah gitu kita. Itu gangguannya full. Ya itu benar sih. Jadi kayak seakan-akan tuh itu arwahnya dia gitu, padahal kan bukan ya. Itu Bukan, mah jelas. fitnah jin aja gitu. Iya. Tapi sama si Ridwan itu masih kontekan. Oh sekarang udah enggak, terakhir pas udah lulus kuliah. Oh tapi berarti sebenarnya dia masih ada ya? Masih ada, Bang Ridwan itu masih ada. Iya. Masih ada. Nggak yang ada apa tiba-tiba ada yang nempel bendera kuning yang simbol meninggal, terus ternyata si Bang Ridwannya ini meninggal beneran. Oh enggak gitu. sih, meninggal dia cuma pindah kosan aja sih Pindah waktu kosan. itu. Oh gila, parah banget ya gangguan hantunya sampai segitunya. Jadi total berapa lama ngekos di situ, Bi? Sampai gue lulus, dari awal gue masuk sampai gue lulus. Dari maba? Iya, 4 tahunan? 4 tahun lebih lah. Karena lulusnya lebih dari 4 tahun, lewat sedikit lah. Tapi itu tahun keberapa tuh mulai ada gangguan? Ketiga, keempat. Tahun 3 ke 4 Ya udah ya? mulai semester akhir lah. Di Oh berarti awal-awal masih aman sebenarnya aman aja, ya? lancar, nggak pernah ada gangguan apa-apa lah. Tapi memang sih gue juga pernah ngekos di lantai 2 dan itu ada aja gangguannya serem. Ini kayaknya hantu yang itu tuh kayak nyerupa ya, nyerupa Iya. temen lu yang rambutnya keribo, Iya. terus nyerupa si Bang Ridwan. Bener. Gila. Sebenarnya sih yang memang yang Bang Ridwan itu mungkin dia tahu kan dia emang sering batuk. Iya, Karena dia punya iya. penyakit paru-paru. Maksudnya kayak keluar darah, senyum, ternyata itu hantu anjir. Gue kalau jadi lu udah pasti pindah kosan sih. Iya sih, Nggak betah ada gua. terbersit juga sebenarnya pada saat itu, cuma gue kuatin diri bahwa ibu kosan, bapak kosan ini baik banget ke kita. Iya. Kadang-kadang kita sering dibeliin makanan. Bahkan kita tuh ikut apa sih selama seminggu itu kita ikut prosesnya, kita ikut tahlilan segala macem. Kita udah kayak dianggap keluarga sama mereka gitu. Kita udah kayak bukan di kosan lah, kita udah feels like home aja di sana juga. Balik lagi ya, karena si ibu bapak yang punya kosannya baik juga. Baik banget. Wah gila gokil guys. Oke guys, itu dia cerita mistis yang dialami Robi waktu ngekos. Tahun berapa kira-kira waktu itu, Bi? 2012 kurang lebih. 2012 ya. Emang kosan tahun itu tuh lagi Lagi in-innya. lagi Gitu-gitu. in-innya. Iya, cerita horor tuh lagi in-innya. Oke deh, mungkin sampai sini aja cerita mistis. Untuk kalian yang mau cerita juga,
tentang pengalaman mistis kalian, boleh DM gue aja di @mildakurnia12. Oke, gue Milda pamit undur diri bersama Robi. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.